Ya, kalau melihat apa yang dilakukan coach Hector di kompetisi kali ini, kayaknya sih dia lagi pengen punya visi ke depan gitu. Terus kayak Sanjaya juga dia pemain yang bagus kan. Selain Super League juga ada Timnas Futsal Indonesia yang lagi main di ASEAN Futsal Championship lah, atau nama bekennya bisa dibilang Piala AFF lah. Ya. Piala AFF Futsal, Timnas Futsal Indonesia di grup B ya. Grup sama Australia, Malaysia dan juga Brunei. Di laga pertama kan Indonesia menang besar atas Brunei dengan hat-trick dari pokoknya Muhammad Sanjaya lah pemain debutan. Muhammad Sanjaya ini merupakan satu dari 5 pemain debutan Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF, karena Coach Hector Souto dari 14 pemain yang dibawa ini 5 diantaranya masih 0 caps ya. Tapi Muhammad Sanjaya itu bisa menunjukkan bisa mencetak banyak gol di laga debutnya bersama Timnas Futsal Indonesia. Nah, ini walaupun minus Ardian Syanur, tanpa juga Israr juga dan juga beberapa pemain top lain. Nah, nih kira-kira gimana kans Timnas Futsal Indonesia? Kansnya tentu timnas futsal kita kansnya tentu bisa sampai final ya. Walaupun dibilangnya ini skuad keduanya lah, tapi kan karena futsal cuman 14 pemain yang bisa ikut. Ya ini juga 14 pemain yang terbaik sih sebenarnya, karena mereka juga main-main di Liga Pro kita kan. Terus para pemain juga pemain inti di timnya masing-masing juga. Jadi kualitasnya jangan diraguin lagi. Tinggal rezekinya aja nih mereka bisa sejauh mana. Walaupun target si pelatih timnas kan cuma sampai semifinal kan kata dia kan. Tapi kalau dilihat mah ya main futsal kan tinggal adu strategi, tinggal adu pemainnya siap apa enggak kan di pertandingan. Ya harusnya pemain ini juga siap sih, karena mereka juga setiap minggunya kan udah rutin bertanding juga kan. Terus kayak Sanjaya juga dia pemain yang bagus. Dia juga main di sepak bola juga soalnya. Pernah main di Liga 2 lah atau Liga 3 di Tapi sekarang udah nggak aktif. Kayaknya kemarin masih main deh. Dan sekarang mulai futsal lagi. Terus makanya dipanggil sama Coach Hector juga kan, dikasih kesempatan. Terus sebelumnya kayaknya dia timnas juga deh, timnas U20. Jadi secara kualitas ya Sanjaya juga bagus. Oke, kan Coach Hector juga bilang sebagai proyeksi untuk Piala Dunia Futsal ya 2028 ya. Jadi kalau kita lihat beberapa hari sebelum pertandingan, Coach Hector seperti kayak menurunkan ekspektasi kan. Dia kayak bilang ke fans, kita persiapan cuma 2-3 hari, nggak kayak edisi kemarin 2024 ketika kita juara tuh kan panjang persiapannya. Jadi dia seperti menurunkan ekspektasi, dan mungkin itu juga penting buat para pemain karena mereka bisa tampil tanpa beban. Nah, justru ketika tampil tanpa beban, pemain bisa lebih lepas kan, bisa lebih menggila lah. Kita tahu udah nggak bisa juara lagi gitu. Tapi sekali lagi mungkin Coach Hector pengen melihat talent pool futsal Indonesia itu sebanyak apa. Karena kan ada beberapa pemain yang muda juga yang dipanggil, debutan juga, dan tapi juga memasukkan lagi nama seperti Muhammad Al-Bagir yang kemarin di Piala Asia nggak main, dicoret. Dan mereka juga Coach Hector juga masih bawa Dewa Rizky yang kemarin dari Piala Asia. Jadi mungkin ini adalah skuad coba-coba, tapi dari situ kita bisa melihat hikmah, walaupun misalnya nggak melangkah jauh, seenggaknya Coach Hector punya bayangan, oh ini pemain-pemain yang bisa dipakai untuk di tim yang bisa dibilang tim A ya, bisa dipakai tim A, bisa dicoba. Ajang seleksi lah ya. Seleksi kayak gitu. Jadi ya juara atau enggak ya, pengennya sih juara ya, sebagai seorang Indonesia, sebagai fans juga. Apalagi statusnya juara bertahan kan? Apalagi juara bertahan, gengsinya tinggi kan. Tapi ya kalau melihat apa yang dilakukan Coach Hector di kompetisi kali ini, kayaknya sih dia lagi pengen punya visi ke depan gitu. Karena waktu di China yang turnamen kecil di China, CFA itu Coach Hector juga bawa pemainnya juga yang juara ya. Itu bukan Coach Hector, malah Amril Daula. Yang pegang kan. Ya itu di situ juga tetap ada Dewa Rizky jadi kapten kan di situ ya. Di sini juga Dewa Rizky main dan ada pemain-pemain yang kemarin juara 2 Piala Asia juga pada main juga, ada Yogi di situ, ada Dewa Rizky di situ. Jadi ya gue lihatnya sih lebih buat regenerasi, karena timnasnya Iqbal tuh udah matang semua, usianya udah masuk 30 kan. Udah nggak muda lagi gitu. Makanya Coach Hector ya ngelihat mental pemain sekarang, anak-anak muda gimana, sejauh mana, ya makanya targetnya juga nggak berani bilang final juara enggak. Tapi memang tipikal Coach Hector seperti itu mungkin, karena di Piala Asia Futsal juga
Coach Hector selalu bilang tuh target kita Yang perempat final. realistis aja Target ya. kita perempat final, artinya kan lolos dari fase grup kan. Tapi kan hasilnya hampir Iya. juara Hampir malah. juara malah. Kalau nggak ada gol Iran di gol open play, Akhir, power play, Power play, di ya. menit ke Bisa juara. akhir tuh. Kita bikin sejarah yang luar biasa kan, walaupun masuk final pun udah sejarah ya. Iya. Nah ini dari 14 pemain ini juga Coach Hector mencoret satu nama nih, ada nama Ardiansyah Runtuboy. Karena Runtuboy ini kan bisa dibilang sebagai wonderkid lah di tahun 2017 ya, kalau sekarang udah bukan wonderkid lagi. Nah, tapi kan dia oke lah waktu itu mau bela beberapa tim maupun di klub maupun di tim nasional. Nah tapi di era Coach Hector nggak pernah masuk daftar skuad akhir nih. Di Piala Asia Futsal juga dicoret di akhir-akhir. Di Tapi Piala selalu AFF masuk Futsal juga panggilan timnas selalu ya? dipanggil ikut seleksi, ketemu satu latihan, tapi ujung-ujungnya dicoret di akhir bilang turnamen mau dimulai. Nah ini kira-kira apa yang bikin Ardiansyah Runtuboy nggak kepake sama Coach Hector? Kalau gue lihat sih lebih ke kebutuhan tim ya, Bur ya. Tapi yang apa, walaupun Ardiansyah Runtuboy itu kualitas ya udah nggak bohong lah, kaki kirinya istimewa banget lah itu. Itu mah Messi-nya. Udah kayak Ricardinho shootnya. Tapi ya itu karena kebutuhan tim, Coach Hector juga banyak pertimbangannya mungkin ya. Jadi harus mau nggak mau di Ardiansyah Runtuboy harus dicoret, dicari pemain-pemain yang ya Coach Hector kalau dilihat yang menyerangnya lebih bagus dan bertahannya juga harus lebih Apa bagus. mungkin karena Ardiansyah Runtuboy kayaknya defense-nya kurang? defense-nya mungkin kurang baik dibanding pemain yang lain. Tapi kalau secara menyerang ya Ardiansyah Runtuboy sendirian juga bisa dibawa itu boleh. Iya. Ya itu karena kebutuhan tim sih, makanya dia nggak pernah masuk ke skuad intinya timnas. Tapi selama persiapan Ardiansyah Runtuboy sih selalu dipanggil sih. Dan di timnya juga di Bintang Timur Surabaya, di mana sama Coach Hector juga sebelumnya dipercaya juga kan dia. Gitu. Pernah dilatih di BTS ya sebenarnya. Mungkin Coach Hector satu itu kebutuhan strategi, dua mungkin dia kan orang waktu yang kita ngobrol berdua itu sama Coach Hector kan dia menekankan soal kolektivitas kan. Menurut dia mungkin kalau ada Ardiansyah Runtuboy bisa jadi pemain yang lain akan mengandalkan dia untuk nyerang, ya kan? untuk bergantung lah pada dia. Sementara Coach Hector punya filosofi untuk kolektif, siapapun yang main, ya siapapun yang bisa cetak gol, siapapun yang bisa saling menggantungkan satu sama lain gitu. Jadi mungkin itu juga faktornya kali ya. Oke, makanya kita lihat apakah keputusan Coach Hector jadi membawa Ardiansyah Runtuboy akan membawakan hasil atau enggak ya. Nah ini tentunya dalam perebutan gelar juara kan Indonesia memiliki beberapa pesaing ya. Tentunya selain Vietnam ada juga tuan rumah Thailand. Dan Australia juga nggak bisa diremehin juga ya kan. Di Piala Asia Futsal kemarin juga Australia tampil oke. Nah ini gimana kans tim-tim seperti Thailand, Vietnam, Australia dalam upaya menjegal usaha Indonesia untuk mempertahankan gelar? Ya apa ya, tentu Vietnam, Malaysia, Australia mereka pasti persiapannya lebih baik dibanding kita. Panjang, ya. Ya kita juga persiapannya walaupun cuma sebentar, tapi pemain-pemain yang dipilih juga pemain-pemain yang udah biasa main Bisa main kompetisi ya. karena Liga Pro kita juga kan baru mulai beberapa pekan yang lalu kan. Pekan lalu sempat mulai satu match kan, karena dua minggu ya, setelah libur panjang kan. Iya. Nah, terus Ya apa? Malah kayak Vietnam, Thailand ngelihat kita malah Ketakutan ya. bisa ketakutan juga nih. Karena mau siapapun yang main kualitasnya hampir sama. Hampir sama, betul. Nggak ada bedanya karena gitu. Coach Hector mungkin yang membangun tim secara sistem kan. Iya. Jadi dia nggak tergantung sama satu pemain. Siapapun pemain yang diturunkan ya bisa memberikan performa maksimal kan. Iya, benar. Tambah lagi juga Indonesia kan 2 kali menit Thailand 2 kali juara kan. Juara. Piala AFF Futsal 2024 juara, SEA Games 2025 juga dapat emas kan. Dapat emas. Jadi ini sebenarnya momentum timnas futsal Indonesia lagi untuk merusak dominasi Thailand nih. Karena Thailand juga lagi kelimpungan juga kan dengan bangkitnya futsal Indonesia. Dan momentum ini juga sih regenerasi juga. Regenerasi. Thailand sama Vietnam regenerasinya kayak ketinggalan sama kita. Kita betul. pangkas regenerasi di futsalnya lebih cepet aja. cepat, Jadi kita kelihatannya sekarang udah lebih siap nih mau pakai pemain siapa aja. Ya kalau misalnya dibilang regenerasi iya, karena kan kemarin U16-nya Indonesia juara juga kan. Yang di Thailand juga kan. Jadi udah beberapa kali kompetisi Indonesia U19 juara. masuk final ya. U19 masuk final. Jadi mungkin yang lebih penasaran untuk juara adalah Thailand sih. Karena 2 kali kalah sama Indonesia di Asia di 2024 sama SEA Games 2025. Kemarin U16 juga kalah sama Indonesia. Jadi mungkin mereka lebih penasaran untuk juara. Ya kalau misalnya Indonesia bisa masuk final, pengennya sih lawannya Thailand lagi ya, biar seru ya. Biar 3 kali tuh hat-trick tuh kalah.
Iya, di 2024 Indonesia ngalahin Vietnam di final, tapi ngebantai Thailand di semifinal kan. 5-1 atau 6-1 gitu. Itu kan ya menunjukkan ya, walaupun Thailand saat itu nggak full tim ya, nggak ada Osaman Musa, tapi ya Thailand tetap Thailand kan, karena dia tetap mayoritas pemainnya juga banyak main di Eropa, ya kan. Ini kalau ngelihat kondisi sekarang memang kalau Indonesia full tim, ya mungkin yang bisa ngimbangin Indonesia di Asia cuma Iran kan. Iya. Iran kan karena mayoritas pemainnya main di Spanyol. Nah ini gimana lo ngelihat? Apakah terobosan yang dibuat FFV ini dalam upaya mengejar persaingan di Asia udah tepat atau belum? Sebenarnya bukan FFV doang. Sebenarnya Bur, kalau futsal kita tuh udah terbangun tuh dari bawah banget. Jadi banyak banget turnamen-turnamen futsal tuh dari sekolah dasar. Malah dulu kita turnamen futsal tuh paling SMA, SMP juga paling sekitar doang. Sekarang tuh dari SD udah mulai, udah ada turnamen futsalnya. Terus sekolah futsal juga sekarang makin banyak. Walaupun minat orang main futsal juga nggak terlalu sekarang. Tapi semenjak kita futsalnya mulai bangkit lagi, sekarang futsal tuh udah naik lagi. Iya. Ya itu nggak cuman FFV. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya turnamen tuh udah banyak banget di mana-mana. Jadi regenerasi pemainnya juga lebih cepet, terus ketemu pemainnya juga lebih banyak, terus mantau pemainnya juga coach sektor lebih gampang. Lihat ada liga-liga futsal mahasiswa lah, liga apa sekarang, terus ada turnamen nasionalnya gitu. Wah, SMA ini lawan SMA ini gitu-gitu. Dan banyak promotor, maksudnya banyak yang bikin banyak kan, yang bikin. Nggak cuma satu aja tapi banyak. Iya, terus ya itu. Nah, FFV perannya di situ, di turnamen Liga Pro-nya dia bagus banget ngemasnya ya kan, bikin turnamennya bagus ya. Terus juga dibantu sama ya MNC juga kan, selaku official broadcaster tuh, jadi exposure-nya makin bertambah, makin banyak sponsor yang masuk, kan ujung-ujungnya juga industri futsal jadi makin maju. Iya, benar. Karena itu kan kita juga kan pengen nonton kan, penasaran. Ya malah kalau misalnya lebih intens lagi, lebih banyak lagi nanti tim-tim Liga Pro-nya ya bisa jadi kayak sepak bola. Oh iya di Bogor tim Liga Pro-nya ini, di Depok di mana kedekatan daerah ya. Nah, kan jangan lupa juga mulai musim depan 2026-2027 kan ada beberapa terobosan tuh ya. Terkait kalau profesional ikut diharapkan lebih profesional ya. Kredit buat FFV juga. Dan jangan lupa coach sektor ini kan statusnya nggak cuma pelatih timnas tapi juga direktur teknisnya FFI dan juga timnas kan. Jadi ya kita percaya saja lah sama coach sektor bagaimana dia bekerja untuk memajukan futsal dan juga kemarin ada kerjasama juga dengan yang dari Spanyol itu kan. Jadi dan Indonesia mau main di Brasil juga katanya kan. Jadi ya itu udah sebuah langkah yang positif lah ke depan untuk mengembangkan futsal Indonesia. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.